Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang patch management. Melonjaknya kasus serangan cyber, peningkatan kebutuhan untuk memproduksi software dan aplikasi berbasis web, hingga semakin meningkatnya kesadaran akan keamanan cyber menjadi faktor pendorong munculnya penerapan patch management. Tapi, apa sih itu patch management? Patch management adalah proses pembaruan dan menerapkan perbaikan perangkat lunak ke sistem komputer dan jaringan untuk mengatasi kerentanan keamanan, mengoptimalkan kinerja, dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi. Ini adalah bagian penting dari praktik keamanan komputer yang efektif. Menerapkan patch management sangat penting dalam keamanan komputer dan jaringan, karena resiko mengabaikan manajemen patch dapat mencakup mengekspos bisnis Anda terhadap kebocoran dan pembobolan, penurunan produktivitas, dan kehilangan reputasi. Di samping memperbaiki kerentanan dan memperkuat postur keamanan, patch manajemen juga memastikan software dan aplikasi selalu up to date sehingga performanya terjaga. Patch management memiliki beberapa manfaat lainnya, seperti yang pertama, meningkatkan produktivitas dalam organisasi. Perangkat lunak yang dikelola secara baik dengan patch terbarui bekerja lebih baik dan dapat membantu mendorong produktivitas karyawan. Yang kedua, membantu menurunkan biaya manajemen siklus hidup dan perbaikan perangkat. Alat manajemen jarak jauh dapat memperluas kemampuan TI yang mengurangi kebutuhan akan pengiriman perangkat keras yang mahal atau penugasan teknisi. Yang ketiga, membantu mematuhi hukum, regulasi, dan standar kepatuhan. Patching membantu Anda memastikan bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat mengakses data Anda dan mengeksploitasinya. Penyimpanan dan penanganan data yang tepat juga merupakan persyarat untuk mematuhi peraturan seperti HIPAA dan GDPR. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja patch management. Yang pertama, pengidentifikasian pembaruan. Tim IT atau sistem otomatis akan memantau sumber-sumber informasi seperti vendor perangkat lunak, situs web keamanan, atau pemberitahuan dari penyedia perangkat lunak untuk mengidentifikasi pembaruan perangkat lunak yang tersedia. Yang kedua, yaitu evaluasi dan prioritasi. Setiap pembaruan dievaluasi untuk menentukan apakah diperlukan pada sistem Anda. Prioritas juga ditetapkan berdasarkan tingkat kepentingan dan risiko keamanan yang terkait dengan pembaruan tersebut. Yang ketiga, pengunduhan pembaruan. Pembaruan perangkat lunak yang telah dipilih untuk diinstal kemudian diunduh dari sumber yang sah. Biasanya, ini dilakukan melalui koneksi internet yang aman. Yang keempat, pengujian. Sebelum menerapkan pembaruan ke seluruh sistem produksi, pembaruan tersebut biasanya diuji pada lingkungan yang terisolasi atau lingkungan uji untuk memastikan bahwa tidak ada konflik atau masalah yang terjadi. Untuk yang kelima, penerapan pembaruan. Setelah pembaruan dianggap aman, pembaruan tersebut ditetapkan ke seluruh sistem yang memerlukannya. Hal ini bisa dilakukan secara manual atau otomatis, tergantung pada kebijakan dan infrastruktur IT perusahaan. Yang keenam, verifikasi dan monitoring. Setelah pembaruan diterapkan, sistem diawasi untuk memastikan bahwa pembaruan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan masalah baru. Yang ketujuh, pelaporan dan dokumentasi. Proses patch management seringkali memerlukan pelaporan yang baik. Ini termasuk dokumentasi tentang pembaruan yang telah diterapkan, catatan tentang pembaruan yang ditolak, dan riwayat pembaruan sistem. Dan yang kedelapan, siklus berkelanjutan. Patch management adalah proses berkelanjutan. Ketika pembaruan baru dirilis, siklus ini akan diulang kembali dari langkah pertama. Kita juga harus memahami patch management best practice untuk membuat seluruh proses ini berjalan efektif dan lancar. Berikut 10 rekomendasi best practice patch management, yaitu yang pertama, ketahui apa saja yang dipertanggungjawabkan untuk patching. Yang kedua, buat standar prosedur patching khususnya untuk emergency patch. Yang ketiga, pahami jadwal rilis patch. Yang keempat, rancang dan kelola lingkungan tes yang realistis. Yang kelima, tinjau ulang proses dan hasil patch. Yang keenam, prioritaskan patch berdasarkan level risiko. Yang ketujuh, tetap waspada dengan kerentanan keamanan.
Yang kedelapan, deploy patch secepat mungkin. Yang kesembilan, eksekusi rollout produksi dalam beberapa tahap. Yang kesepuluh, ciptakan rencana rollback dan darurat. Kesimpulannya adalah, patch management adalah proses yang penting dalam mengelola perangkat lunak dan sistem komputer. Patch management membantu menjaga keamanan dan kinerja sistem dengan memastikan bahwa semua kerentanan dan masalah yang diketahui diatasi secara tepat waktu. Hal ini juga membantu mengurangi risiko serangan cyber dan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dari patch management merupakan langkah kunci dalam menjaga keandalan dan keamanan infrastruktur TI sebuah organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.